Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Salsa Agavisti. NIM mahasiswa saya 2019 05200045. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya tentang eh, penanggulangan bencana banjir di Surakarta berbasis petahelix. Di sini saya akan mempresentasikan ini dari mata kuliah tata kelola bencana. Kita lanjut saja. Yang pertama itu ada banjir. Banjir merupakan peristiwa di mana daratan yang biasanya kering, bukan daerah rawa, menjadi tergenang oleh air. Hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa daratan rendah hingga cekung. Selain itu, terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan runoff yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi untuk menyerap. Yang selanjutnya ada jenis-jenis banjir. Yang pertama itu ada banjir bandang, yang kedua itu ada banjir air, yang ketiga itu ada banjir lumur, yang keempat itu ada banjir rob atau banjir laut air panas, dan yang kelima itu ada banjir cileunang. Yang selanjutnya ada penyebab banjir. Yang pertama itu secara alami. Secara alami tentu kita sudah mengetahui adanya curah hujan yang tinggi, pengaruh fisiografi, erosi dan sedimentasi, serta kapasitas sungai yang semakin meluap. Yang selanjutnya adanya penyebab banjir akibat ulah manusia. Kita sudah sangat mengetahui apa saja penyebab banjir ulah manusia, yaitu kawasan kumuh, terus penebangan pohon secara berliar-liaran, dan juga sampah. Sampah itu disebabkan adanya ketersumbatan di air tersebut terjadinya terjadilah banjir tersebut. Yang selanjutnya ada siklus manajemen bencana. Yang pertama itu ada pencegahan atau prevention. Yang kedua itu ada mitigasi atau mitigation. Yang ketiga itu ada kesiapan tanggapan darurat atau preparedness. Yang keempat itu ada tanggap darurat atau respon. Yang kelima itu ada pemulihan atau recovery. Terus yang selanjutnya ada manajemen saat bencana. Yang pertama itu ada prabencana, yang kedua ada saat bencana, dan yang ketiga ada pasca bencana. Di sini sudah dijelaskan bahwa ini manajemen saat bencana ini sangat penting sekali karena apa? Di dalam prabencana juga sudah dijelaskan berbagai macam unsur-unsurnya. Terus di saat bencana juga apa yang harus kita lakukan, setelah pasca bencana tersebut apa yang kita harus lakukan. Di situ sudah terangkum sekalian dan juga sudah dijelaskan yang ada di makalah saya. Selanjutnya ada peran stakeholder dalam manajemen banjir. Yang pertama itu, yang selanjutnya itu peran stakeholder dalam manajemen bencana banjir yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, dan lembaga swasta dan internasional telah diatur dalam peraturan pemerintah. Instansi atau institusi mempunyai tugas, fungsi, dan peran masing-masing sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Peran yang secara langsung berwenang dalam penanganan banjir, khususnya pada mitigasi bencana. Hal ini didasarkan pada pembentukan lembaga BNPB atau BPBD sebagai pusat dalam penanggulangan bencana nasional dan daerah penyelenggaraan mitigasi banjir seluruhnya dilaksanakan oleh pemerintah. Yang selanjutnya ada pola adaptasi yang dilakukan dalam bencana banjir. Mengambil contoh dari pola adaptasi yang dilakukan oleh Kota Surakarta yang mengalami banjir besar berturut-turut pada tahun 2007, tahun 2009, dan juga 2011. Yang pertama, penyusunan renstra penanggulangan bencana. Yang kedua, pendidikan, pelatihan, dan juga sosialisasi bencana. Yang ketiga, pembangunan dan perbaikan fisik, perbaikan tanggul dan pintu air, serta penghijauan dan juga pengerukan sungai. Yang keempat, partisipasi masyarakat.
tidak membuang sampah di sungai, tidak tinggal di bantaran sungai, dan juga yang kelima, perencanaan dan penyediaan logistik dana dan peralatan. Yang keenam, itu ada penyusunan SOP bencana, dan yang ketujuh itu ada mendorong perlindungan aset melalui asuransi. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi bencana. Yang pertama itu faktor kondisi drainage atau yang tidak memadai. Yang kedua, faktor dekatnya jarak pembangunan dan sungai. Yang ketiga, faktor lokasi pemukiman berada di daerah akumulasi genangan atau cekungan dan landai. Yang keempat itu ada faktor penurunan daya infiltrasi tanah. Yang kelima, faktor konstruksi jalan rentan kerusakan akibat genangan. Yang keenam ada faktor tingginya potensi penduduk terhadap banjir. Di sini juga saya sudah membuat kesimpulan dari PPT saya, yaitu kesimpulannya banjir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu hujan, faktor hancurnya referensi daerah aliran sungai atau DAS, faktor kesalahan, faktor perencanaan pembangunan aliran sungai, faktor pendangan semua faktor kesalahan tata wilayah dan pembangunan sarana dan prasarana yang telah dijelaskan oleh Mariono pada tahun 2005. Yang selanjutnya, agar tercapainya sistem pengendalian banjir yang optimal untuk melakukan tindakan mitigasi bencana yang berkelanjutan, maka perlunya peran serta masyarakat dan pemerintahan untuk mitigasi bencana, pengendalian banjir tidak hanya difokuskan pada penanganan fisik saja, namun harus disinergikan juga dengan pembangunan non-fisik yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya keterlibatan dan partisipasi masyarakat. Sekian presentasi dari PPT saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.